Bab adzan di halaman 76. At-targhibu fil adzani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Satu ayat 4 hadis kita akan kupas tentang anjuran azan. At-targhibu fil adzan, perihal menggemarkan azan. Apa hukum azan? Sunnah kifayah, kesunnatan yang apabila sudah dilaksanakan oleh satu orang maka gugurlah kesunnatan itu buat yang lain. Seseorang maju azan, sudah yang lain tidak perlu azan. Itu namanya sunnah kifayah. Di dalam Irsyadul Anam, Habib Utsman membagi dua, sunnah kifayah ammah, sunnah kifayah yang merata. Kapan itu? Persis masuk waktu sholat, kumandangkanlah azan ke seluruh penjuru. Kalau sekarang pakai pengeras suara luar. Emang begitu. Namanya sunnah kifayah ammah. Lah gimana orang mau dengar azan kalau pakai speaker dalam? Paham kan nih? Apaan? Ya kan emang babnya. Berisik, orang lagi tidur subuh-subuh, mengganggu kenyamanan orang. Tanya sama dia, Anda saat ada di bandara kok Anda nggak terganggu? Per berapa detik pengeras suara berbunyi kepada para penumpang pesawat dengan kode, dengan perjalanan pesawat sebentar lagi akan berangkat. Nggak lama pengumuman lagi. Pakai speaker keluar. Ada yang ribut nggak? Ada nggak yang ribut? Ada nggak yang merasa terganggu? Kok di bandara kagak ada yang protes? Ini giliran seruan Allah, panggilan azan, protes. Katanya apa? Mengganggu istirahat orang. Itu emang pas waktunya memang kumandangkan azan. Satu lagi namanya sunnah kifayah khassah. Sunnah kifayah yang khusus. Seumpama seperti sekarang nih ada kajian, pembahasan penting. Udah masuk waktu Isya, pembahasan masih berjalan. Kira-kira 5 menit, 10 menit setelah masuk waktu. Atau 15 menit setelah masuk waktu. Itu masih sunnah azan. Tapi khosoh, kumandangkan ke internal dalam masjid yang belum sholat. Ibaratnya pakai speaker dalam. Nah kalau dia pakai speaker luar, kasihan yang udah bubaran sholat Isya.
Sebenarnya mana yang benar ini? Jadi gelisah nggak orang? Nah, jadi lihat situasinya. Siapa yang disunnahkan azan? Laki-laki. Perempuan nggak diperintahkan azan. Laki-laki disunnahkan azan. Mari kita masuk ke ayat. Surah 41 ayat 33. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Ini namanya istifham ingkari. Adakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada panggilan Allah? Jawabannya la. Artinya apa? Tidak ada yang orang, nggak ada yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah. Pengarang memasukkan ayat ini dalam bab azan karena emang salah satu tafsiran dari mimman da'a ilallah yaitu menyerukan panggilan sholat, yaitu kumandangkan azan. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah wa amila sholiha, dan dia berbuat kebajikan. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang muslim, yang tunduk taat. Mari kita masuk dalam hadisnya, keutamaan muadzin. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi, lagi akan diampuni bagi muadzin di penghujung azannya. Lihat, begitu dia selesai la ilaha illallah, diampuni dosa-dosa muadzin. Udah gitu, wa yastaghfiru lahu, dan memohonkan ampun untuknya, kullu rabbin, setiap benda yang basah, wayabisin, yang kering, sami'ahu, yang dia mendengarnya. Artinya makhluk hidupkah, benda matikah, memohonkan ampun kepada Allah buat muadzin. Ya Allah, ampuni dia. Sejauh mana azan berkumandang terdengar oleh makhluk, dia memohonkan ampun untuk sang muadzin tadi. Ini kan isyarat kalimat sami'ahu, memang kalau muadzin kumandangkanlah azan sejauh-jauhnya. Dulu belum ada pengeras suara naik ke atas menara supaya suaranya terdengar ke seluruh pelosok. Kalau sekarang menaranya masih ada, pengeras suaranya yang di atas, muadzinnya di bawah. Ya azan itu kumandangkan azan. Rawahu Ahmadu bi isnadin sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih, wa Tabrani fil Kabir. Begitu juga diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinun, para muadzin itu, atwalun nasi
a'naqan yaumal qiyamah. Manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Kayak soang dong. Nah, di sini ada keterangan penjabaran ya. Wal makna wallahu a'lam anna a'naqahum tatulu yaumal qiyamati hinama yuljamun nasu bil araqi izharan limaziyatihim. Dan makna hadis tadi Allah yang terlebih tahu bahwa leher-leher mereka panjang di hari kiamat saat orang-orang kelelep sama keringetnya. Kan yaumil qiyamah di padang mahsyar panas, keringat bercucuran. Di Riyadhus Shalihin diterangkan ada yang kerendam sebatas mata kaki dengan keringatnya sendiri, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai ke leher. Untuk para muadzin lehernya panjang, kagak kelelep. Ini sebagai apa? Izharan limaziyatihim, menampakkan keutamaan kelebihan para muadzin. Ada sebagian juga mentafsirkan ini maknawi begitu. Sebagaimana dia waktu hidup di dunia mengumandangkan azan sehingga semua yang dengar kenal sosok muadzin itu. Maka di yaumil qiyamah dia dikenal oleh orang-orang karena di dunianya suka ngajakin orang sholat. Di bawah ada keterangan waruwiya i'naqon. Ada yang baca i'naqon dengan kasrah hamzah. Lain lagi artinya. Atwalun nasi i'naqon. Orang yang paling panjang artinya ajalun nasi sairon ilal jannah. Orang yang paling cepat jalan ke surga. Muadzin. Kalau dibaca i'naqan, al muadzinuna atwalun nasi i'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling cepat sampai ke surga. Kenapa? Di sini suka ngajakin orang sholat. Ya. Itu jabatan yang bagus nggak tuh muadzin? Bagus. Nah kalau udah jadi muadzin, perilakunya harus ditingkatkan lagi. Ini udah jadi muadzin, naik sepeda masih pakai celana pendek. Enggak jadi muadzin aja kita wajib tutup aurat. Apalagi yang dia ucapkan tuh kalimat tauhid, ngajakin orang sholat, mantesin. Muadzin ada adabnya. Kalau azan adabnya dalam keadaan berwudu, itu adabnya. Kadang-kadang udah kelar azan, ente mau kemana? Ane mau wudu dulu, gitu. Memang sih nggak menjadi syarat, tapi itulah adabnya. Kapan menoleh kepala kanan dan kiri? Lawa unuqahu dalam hadis. Jadi Bilal saat mengumandangkan hayy alataini, hayya 'alas shalah. Nanti waktu hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Dan cara nekep kuping juga dirinci. Nih, dua ujung telunjuk tutup lubang telinga. Supaya apa? Suara all out, full dari mulut keluar. Karena di sini ditekep tuh ulang. Karena nggak diguruin. Masa azan gini kayak Tarzan? Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Orang kagak diguruin. Azan gini silo. Oh.
Ya, kita lanjutkan. Hadis tadi riwayat Muslim, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bab berikutnya, at-targhibu fi ijabatil adzan. Perihal menggemarkan menjawab adzan. Muadzin, adzan, jawab. Jangan sampai nggak dihargai panggilan muadzin, dijawab kagak. Kenapa? Dikhawatirkan saat sekarat susah ngucap la ilaha illallah. Lah hidupnya jadi kagak hargain seruan asyhadu an la ilaha illallah, dia malah terbahak-bahak. Dia ngobrol, cep. Kalau azan udah mulai berkumandang, cep. Hadirin lihat pekerja-pekerja di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Azan berkumandang, nggak pakai disuruh berhenti. Spontan pada berhenti nggak? Aktivitas berhenti. Makanya saya ingetin DKM masjid, kalau manggil tukang, kita yang bertanggung jawab. Ini yang sholat asar, yang tatak tok. Di masjid tempat saya begitu. Tegur. Sampean muslim mas, muslim. Lah ini ada sholat, berhenti dulu kerja, sholat. Begitu. Ayo nafsi aja Ustaz, nafsi. Ntar dia ngambok, dia kagak mau kerja. Ya Allah. Emang tukang dia doang? Apalagi bulan Ramadan. Panggil tukang, ada aja perbaikan masjid. Dia ngerokok, siang hari Ramadan ngerokok. Kan ironis banget, kerja di masjid, dapat gaji dari masjid, kagak puasa. Pengurus malah nyiapin kopi lagi. Hancur nggak tuh? Tegur. Dari awal bekerja, nih kerja siang hari Ramadan. Anda muslim, wajib puasa. Begitu. Nggak kuat katanya. Nyoba belum udah nggak kuat. Manggul semen kuat. Giliran puasa, aku kagak kuat. Wa ma yaquluhu ba'dal adzan, apa yang diucapkan sesudah adzan. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, ini sahabat, anak sahabat Nabi, bapak sahabat Nabi. Abdullah anaknya sahabat. Amr bin As juga sahabat. Unik ini. Bapak sama anak selisih usianya 12 tahun. Nikahnya umur berapa itu bapaknya? Abdullah bin Umar nikah 14 tahun. Usama bin Zaid jadi panglima perang usia 17 tahun. Umur boleh belasan tahun, tapi kedewasaannya melebihi dari kedewasaan orang sekarang. Orang sekarang kadang-kadang umur cuma menang kepala 50. Masih ngenjot sepeda lepas burung dara. Ada di kampung saya begitu. Nah tuh burung dilepas. Dia ngenjot sepeda ngos-ngosan. Duluan mana sampainya. Kita dilepas, kita duluan nyampe. Dia belum nyampe. Buang-buang waktu aja begitu. Jadi kalau adu burung darat tuh kerjaan siapa? Kaum Nabi Lut. Kerjaannya kaum Nabi Lut. Jangan ditiru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar muadzin. Muadzin lagi azan, mendengar. Faqulu, jawab. Misla ma yaqul, seperti yang dia katakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti di lain hadis ada pengecualian, illa fil hayy alataini, kecuali pada hayya ala shalah, hayya alal falah. Jawabnya la haula wala quwata. Nah, sekarang kalau muadzin berakhir azan, la ilaha illallah, jawabnya apa? Ya la ilaha illallah juga. Kalau di radio suka ditambah-tambahin Hammadur. Kan Nabi suruhnya jawab sebagaimana yang dia ucapkan muadzin. Kalau udah selesai, tsumma shollu alayya, kemudian berselawatlah padaku. Sebelum baca doa azan, selawat pada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa innahu man shalla alayya marratan, sesungguhnya orang yang berselawat atasku sekali, sallallahu biha alaihi asyra, niscaya Allah berselawat dengan satu kali selawat atasnya 10 kali. Arti Allah berselawat, Allah curahkan rahmat kepada yang berselawat pada Nabi. Kita berselawat pada Nabi sekali, Allah curahkan rahmat pada kita 10 kali. Tsumma salullaha liyal wasilah, kemudian mohonlah pada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah itu satu kedudukan di surga. La tambaghi, tidak selayaknya, illa li'abdin min ibadillah, melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Sampai Nabi bilang, wa arju an akuna ana huwa, saya berharap sayalah orang itu. Faman salallaha liyal wasila, siapa yang memohon kepada Allah untukku wasilah, halat lahus syafa'ah, berhak baginya mendapat syafaat Nabi. Ya. Wa ba'athu maqamam mahmudalladzi wa'attah. Nah, ada nanti doa berikutnya tuh. Hadis tadi riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata ketika dia mendengar azan, artinya dia sudah selesai mendengar azan muadzin, dia ucapkan Allahumma ya Allah Rabba hadhihid da'watit tammah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, maksudnya azan, wassalatil qaimah, pemilik salat yang akan dilaksanakan ini, ati Muhammadan, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, yaitu kedudukan di syurga, wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu maqamam mahmuda, bangkitlah dia ya Allah pada kedudukan yang terpuji. Kan Allah janji, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya Allah, bangkitlah Nabi pada kedudukan yang terpuji. Kedudukan apa tuh? Yaitu memberi syafaat kepada umatnya. Alladzi wa'attah, yang telah kau janjikan ya Allah. Siapa-siapa yang baca doa sesudah azan seperti ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak baginya syafaatku, mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Malik dan Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.
Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlau wa judam manna la biktisabim minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.